Ya, fenomena tech winter menjadi salah satu hal yang juga menakutkan terkhusus bagi para pekerja yang berkecimpung di industri ini. Bagaimana tidak ancaman PHK terus mengintai dan juga tidak jarang angka PHK-nya juga tidak main-main. Lalu siapa saja perusahaan di sektor teknologi ini yang mengibarkan bendera putih atau harus melakukan PHK di kondisi sulit industri teknologi? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Waspada. Tsunami PHK masih hantui industri teknologi. Ya, dan Anda kita melihat begitu ya secara informasinya atau membahas terkait PHK di sektor teknologi, kita mulai dulu dari deretan perusahaan startup ya dalam negeri yang ternyata tumbang dan harus mem-PHK atau melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Dimulai dari Flip atau PT Flip Tech Lentera Inspirasi Pertiwi yang kabarnya juga ikut mencuat ke permukaan melakukan PHK guna menjamin keberlangsungan bisnis di tengah kondisi global yang tidak menentu. Pihaknya juga menjelaskan bahwa sentimen negatif dari global yang turut membayangi industri teknologi turut memberikan dampak yang besar bagi kinerja keuangan mereka. Guna menjamin keberlangsungan bisnis Flip, diinformasikan juga kepada publik atau pihak manajemen dengan berat hati harus melakukan reorganisasi internal sebagai langkah efisiensi mereka. Sama halnya dengan Sendit. Nah, ini unicorn fintech pertama di Indonesia juga melakukan PHK kepada sejumlah karyawannya dengan jumlah yang tidak disebutkan guna menyelamatkan bisnis agar bisa bertahan lebih lama dan juga peningkatan profitabilitas di kondisi saat ini. Selanjutnya, ada platform kenamaan tentunya kita juga kenal begitu ya, yaitu Lazada yang juga secara mengejutkan dikabarkan melakukan PHK bukan hanya di Indonesia tapi di 5 negara tempat platform Lazada beroperasi seperti ada Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina, lalu juga Indonesia. Belum diketahui juga secara resmi berapakah banyak karyawan yang di-PHK oleh Lazada, namun diinformasikan dari hal ini pihak ataupun PHK di Lazada terjadi di hampir seluruh departemennya dan meliputi tim komersial sekaligus tim pemasaran tak luput dari hantaman PHK di Lazada. Apalagi inovasi teknologi saat ini juga berkembang sangatlah pesat dapat dilihat dari kemunculan artificial intelligence atau AI yang membuat perusahaan rame-rame melakukan efisiensi SDM dan mulai memaksimalkan keunggulan dari fungsi artificial intelligence. Lalu apakah raksasa global teknologi imun terhadap kondisi ini atau justru hantaman PHK juga tidak bisa dihindarkan dari para raksasa teknologi global? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Anda kita lihat begitu ya, ternyata raksasa teknologi global juga tidak imun terhadap hantaman PHK atau kinerja keuangan yang juga mengalami pelandaian atau cukup melandai. Kondisi sulit dalam mempertahankan perusahaan ini juga tentunya dirasakan oleh mereka. Tetapi giant company atau raksasa teknologi di dunia juga banyak yang ternyata tidak mampu menghindari PHK dalam perusahaannya. Salah satu raksasa teknologi atau giant company yaitu adalah Amazon. Di sini Amazon berdasarkan informasi yang terpublikasi pada periode 2022 hingga 2024, 2024 awal begitu ya tepatnya, Amazon sudah melakukan 10 gelombang efisiensi karyawan dan efisiensi yang terbaru berdampak pada 5% atau 30 pekerja, sekitar 30 pekerja di jasa logistik mereka. Sebelumnya situs streaming milik Amazon yaitu Twitch juga melakukan PHK terhadap 35% dari total seluruh stafnya. Bahkan kebijakan PHK ini menjangkau di sekitar 27.360 karyawan dari Amazon. Turut memprihatinkan dari kondisi ini. Kita lihat untuk yang selanjutnya yang juga menjadi giant company di bidang ataupun industri teknologi dunia adalah Meta yang diinformasikan bahwa sudah melakukan 3 kali PHK juga sebanyak 21.000 karyawannya terkena imbas dari hal ini. Diketahui PHK yang dilakukan secara besar-besaran merupakan bagian dari restrukturisasi perusahaan dan juga besar kemungkinan turut memaksa perusahaan dalam membatalkan rencana perekrutan 5.000 lapangan kerja baru ke depannya. Selanjutnya masih ada begitu ya, yang tentunya juga kita sering dengar juga namanya dari raksasa teknologi global yaitu Google. Yang mana ini juga hampir seluruh umat manusia di dunia menggunakannya. Nah,
Di sini dikabarkan pula bahwa Google telah mem-PHK karyawannya sebanyak 13.115 karyawan lebih dengan melakukan efisiensi di perusahaannya. Dari sini juga mengerikannya lagi, CEO Google Sundar Pichai dalam pernyataannya mengatakan bahwa akan ada lebih banyak lagi PHK yang terjadi di tahun 2024 ini. Langkah PHK diambil oleh perusahaan sebagai upaya perampingan perusahaan dan juga mendorong kecepatan dalam bekerja mampu mengerek kinerja Google lebih baik ke depannya. Kita lihat yang selanjutnya. Terdapat raksasa teknologi yaitu Microsoft. Nah, di sini Microsoft yang juga secara jelas meyakinkan begitu ya dalam publikasinya ini sama atau bernasib sama dengan raksasa teknologi lainnya yang mana telah saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, ini Microsoft dalam 3 tahun terakhir juga secara tren tercatat Microsoft sudah 5 kali melakukan PHK pada karyawan-karyawannya. Microsoft juga dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Nadella juga menyampaikan bahwa harus diakui Microsoft ternyata tidak kebal terhadap perubahan global dan perlunya perusahaan teknologi menjadi efisien dalam waktu ke depannya. Hal inilah yang tentunya merujuk juga pada PHK masih akan terus membayangi karyawan di sektor ataupun industri teknologi secara global. Dan yang kelima atau yang terakhir, terdapat raksasa teknologi yaitu bernama Salesforce. Nah, ini tercatat juga telah melakukan PHK pada 10.140 karyawannya. Sejauh ini Salesforce juga telah melakukan PHK dengan termin dengan 3 gelombang begitu ya untuk melakukan PHK dan juga tentunya mampu merenggut mimpi para karyawan yang berharap besar untuk berkarir di industri teknologi. Lalu bagaimana juga secara tren dari industri teknologi global yang melaporkan kebijakan PHK-nya ke publik, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, dari sini terdapat data begitu ya, atau menurut data Challenger, Gray, and Christmas Incorporation, di sini bisa Anda lihat secara datanya dari tren PHK industri teknologi global, yang mana cukup memperhatikan juga secara datanya begitu ya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Januari 2023. Padahal kalau kita lihat begitu dari bulan Februari ini landai-landai saja walaupun sudah terlihat begitu ya angka-angka PHK sudah mulai terjadi di perusahaan ataupun industri teknologi global. Bahkan sekarang juga sudah jumlahnya begitu sudah cukup banyak di angka 100.000. Ini juga terdampak dari adanya PHK di industri teknologi secara keseluruhan ataupun secara global. Nah, dari sini pula kita perlu mengantisipasi. Terkhusus saya ingatkan kepada Anda yang juga berkarir di industri teknologi akan resiko PHK dikarenakan sejumlah sentimen yang menyertai. Dan kita harapkan juga fenomena tech winter akan segera berakhir diobati oleh sentimen positif yang mengiringi industri teknologi ke depannya.